Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar hari ini? Ibu harap kalian selalu baik-baik saja. Di video kali ini kita akan belajar PKN dengan tema menghargai perbedaan dalam keragaman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk hidup yang berbeda-beda. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, dan lain-lain. Bahkan dari sesama jenis makhluk hidup juga memiliki banyak perbedaan. Contohnya, hewan. Hewan ada yang hidupnya di darat, ada yang hidupnya di air, ada yang bisa terbang juga. Dan contoh lagi, sapi. Sapi yang diciptakan oleh Allah tidak semua bentuknya dan warnanya sama. Berbeda-beda, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna krem, ada yang berwarna hitam putih. Betul tidak? Kita pun sebagai manusia pasti punya banyak sekali perbedaan. Nah, kita akan membahas tentang perbedaan tersebut dan bagaimana cara kita menyikapi perbedaan. Perbedaan merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Perbedaan tidak seharusnya menciptakan permusuhan. Untuk itu, kita harus saling menghargai perbedaan dan keragaman yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak, kalian tahu nggak sih, menghargai sesama, menghargai perbedaan, itu termasuk pengamalan sila kedua dari Pancasila. Kalian masih ingat nggak gimana bunyi sila kedua dari Pancasila? Nah, betul sekali, bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dari Pancasila ini atau kemanusiaan yang adil dan beradab ini dilambangkan dengan rantai berwarna emas dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi dan perisai berlatar merah. Kalian tahu nggak apa artinya? Nah, makna rantai dalam sila kedua Pancasila berarti bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Itu anak-anak artinya dari simbol sila kedua ini. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan, ini ada beberapa cerminan dari pengamalan sila kedua Pancasila. Di antaranya, menengok orang yang sedang sakit, mengadakan penggalangan dana untuk korban bencana, bersikap sopan terhadap sesama, tidak menyakiti orang lain, tidak merasa paling benar, menghormati orang tua dan guru, juga saling menghormati dan menghargai perbedaan. Ini adalah penggalan-penggalan dari cerminan bahwa kita bisa mengamalkan sila kedua. Kalau kita bisa mengamalkan sila kedua, tandanya kita sudah melakukan hal-hal ini. Oke, paham ya? Nah, anak-anak, coba sekarang kalian perhatikan ya. Di sini ada cara menghargai perbedaan yang bisa kalian terapkan di kehidupan sehari-hari bersama dengan teman-teman. Yang pertama, caranya membantu teman yang mengalami kesulitan atau musibah. Cara menghargai perbedaan yang kedua, menghibur teman saat sedang bersedih. Cara yang ketiga, mau bekerja sama dengan teman jika memang pekerjaan itu harus dilakukan bersama-sama. Contohnya adalah membersihkan ruangan kelas yang kotor. Kalian harus ingat ya, ruangan kelas itu kita pakai bersama. Jadi saat ruangan kelas itu kotor, itu merupakan tanggung jawab kita semua, bukan hanya tanggung jawab satu atau dua orang saja. Selanjutnya, tidak memilih-milih teman. Kita harus berteman dengan siapapun tanpa boleh membeda-bedakan. Beda-bedakan ukuran tinggi badan, berat badan. Kita pilih-pilih teman, tidak boleh ya. Kita harus berteman sama-sama. Selanjutnya, tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain.
Perbedaan pendapat itu hal yang wajar anak-anak, tapi kalian tidak boleh sampai memaksakan teman kalian agar setuju dengan pendapat kalian, karena setiap kita pasti memiliki perbedaan dalam pendapat. Bagaimana, paham ya? Nah, sekarang ibu mau tes kalian. Kira-kira kalian tahu nggak nih apa yang harus kalian lakukan jika dihadapkan dengan hal-hal seperti ini? Nih, coba kalian perhatikan gambar ini. Di situ ada seorang anak sedang jatuh dari sepedanya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan jika kita melihat teman kita jatuh dari sepeda? Ya, benar sekali. Yang harus kita lakukan adalah menolongnya, bukan menertawakannya ya anak-anak. Kemudian, jika teman kalian sedang sakit, apa yang harus kalian lakukan? Benar sekali, kita harus menjenguknya dan mendoakannya agar dia cepat sembuh. Oke, nah coba kalian perhatikan sekarang. Itu ada gambar kelas yang sangat kotor. Apa yang harus kalian lakukan dengan kelas kotor itu? Nah, betul sekali. Yang harus kita lakukan adalah kita bekerja sama dengan teman-teman untuk membersihkan kelas agar kelasnya rapi kembali. Gitu ya, bisa dipahami kan? Nah, anak-anak, dalam diri manusia itu terdapat banyak sekali perbedaan. Seperti yang tadi ibu bilang, dalam diri hewan, masalah warna dan ukuran pun berbeda-beda kan, apalagi dalam diri manusia. Itu pasti terdapat banyak sekali perbedaan, diantaranya perbedaan tinggi dan berat badan, perbedaan warna kulit, perbedaan hobi, perbedaan makanan dan minuman kesukaan, perbedaan cita-cita, perbedaan suku, dan perbedaan agama. Nah, contohnya perbedaan makanan. Misalnya, Rani suka makan mie goreng, sedangkan Budi suka makan sate, sedangkan Danu sukanya mie ayam, dan Mira sukanya soto. Kemudian, perbedaan hobi. Mira dan Rani hobinya berenang, Budi hobinya membaca, dan Sinta hobinya bernyanyi. Selanjutnya contoh perbedaan cita-cita. Budi cita-citanya menjadi dokter, Sinta dan Danu menjadi polisi dan polwan, sedangkan Mira cita-citanya menjadi guru. Selanjutnya perbedaan suku. Nah, di Indonesia itu terdapat banyak sekali suku ya. Contohnya ada suku Gayo, suku Baduy, suku Ambon, suku Batak, suku Minang, suku Jawa, suku Madura, suku Asmat, suku Bugis, dan suku Melayu. Kita pasti antara satu dengan yang lain punya perbedaan tentang suku ini. Pasti di sekelas kalian itu kalian juga berasal dari suku yang berbeda-beda, dan cara kita harus menghargai, tidak boleh saling menghina atau mengolok-ngolok ya. Selanjutnya perbedaan agama. Nah, di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh negara. Yang pertama ada Islam, yang kedua ada agama Buddha, yang ketiga ada agama Kristen, yang keempat Katolik, yang kelima Hindu, dan yang terakhir ada Konghucu. Bagaimana coba cara kalian untuk menyikapi perbedaan agama? Ya benar, kita harus menerapkan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh mengusik agama orang lain. Jangan kita mengusik dan menjelek-jelekan agama orang lain. Itulah cara kita menghargai perbedaan agama dengan bertoleransi. Nah, anak-anak, kalian tahu gak sih
Kenapa sih kita harus menghargai perbedaan? Yang pertama, agar terbentuknya kehidupan yang rukun. Yang kedua, tidak akan timbul perselisihan. Yang ketiga, terciptanya rasa saling menghormati. Yang keempat, terbentuknya rasa persatuan. Yang kelima, memberikan keamanan dan kenyamanan dalam melakukan kegiatan. Itu tadi adalah alasan mengapa kita harus menghargai perbedaan. Oke anak-anak, cukup sekian video pembelajaran kali ini. Jadi kesimpulannya, di dunia ini banyak sekali perbedaan yang pastinya akan kita temui. Perbedaan itu wajib kita syukuri, karena itu merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan sampai perbedaan itu menjadikan permusuhan di antara kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan saling menghargai dan bertoleransi. Oke, sampai sini paham ya? Kalau gitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.